ternak itu bisa juga orang di luar sana ya mungkin cuma satu pasang induk, kebetulan burungnya itu darahnya langsung serasi, terus mengeluarkan darah-darah juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sembada Merpati. Nah ini sobat-sobat, kita sambil mengisi konten ya. Jadi ngisi konten, kita lama nggak ngonten, kita mau ngisi konten sama-sama belajar lagi. Dimana beternak itu adalah salah satu seni menurut orang gitu ya. Jadi seni itu ibarat gini, ternak itu seperti musisi sobat-sobat. Jadi kalau dia bisa memainkan alat musiknya, nah itu bakalan bisa menghasilkan nada yang iramanya bakalan merdu sobat-sobat. Itulah seni. Nah kali ini ternak itu juga seni sobat-sobat. Tapi sebelumnya ini konten ini bukan saya menggurui atau saya senior, bukan. Jadi ini adalah konten sama-sama belajar gitu ya. Karena di luar sana banyak yang sudah senior, tapi kita di sini mengadopsi masalah yang ada pada saat kita breeding. Nah contohnya gini sobat-sobat, pada saat kita breeding ya, itu kalau kita punya burung juara, nah itu gimana caranya sih untuk memuliakan citrah si burung juara ini agar bisa juara atau menghasilkan burung juara sampai ke cucu, cicit dan sebagainya. Makanya di situ ada rekayasa genetika sobat-sobat. Nah di rekayasa genetika itu kan ada 3 nih. Nah ada inbreeding, ada land breeding, ada crossbreeding. Nah kali ini yang kita mau bahas adalah masalah crossbreeding. Nah, jadi kapan sih kita bisa melakukan crossbreeding sobat-sobat? Nah itu kalau crossbreeding sendiri kemarin sih banyak resikonya ya sobat-sobat ya. Jadi crossbreeding sendiri nanti akan mengakibatkan burung itu karena tidak ada kecocokan atau tidak ada persamaan darah antara si jantan dan betina. Nah itu akan menghasilkan keturunan yang kurang, ibaratnya kurang serupa lah, atau kurang apa ya, kurang rata gitu karakternya sobat-sobat. Jadi bisa nanti turun dari mbahnya atau dari bapaknya si cewek atau dari si cowok dan sebagainya, itu abstrak banget. Nah sebagai contoh gini, kita punya satu piikan ya, piikan aja sobat-sobat yang kita contohkan. Nah ini piikan ini, nah piikan ini crossbreeding sobat-sobat. Nah ini cross nih, waduh. Nah nih ini crossbreeding, murni crossbreeding. Ini tuh kira-kira anak keempat ini sobat-sobat, anak keempat. Terus kakaknya itu beda lagi sobat-sobat. Jadi kan warnanya ini kan gambir nih, gambir. Nah ini kakaknya nih, bentar, kakaknya mana ya? Ah kakaknya yang itu tuh, wah nggak kelihatan. Nah sini mas, kakaknya tuh yang pelontang itu loh. Nah pelontang kayak gitu tuh. Nah kakaknya ini pelontang. Nah pelontang tuh, itu kakaknya tuh. Jadi dari segi warna itu sudah beda sobat-sobat. Tapi kakaknya yang nomor 2 itu, anak nomor 2 itu juga beda juga sobat-sobat. Jadi bisa dikatakan ini itu gambir mata Jawa. Nah ini yang anak nomor 3 itu pelontang nih, gambir pelontang mata kuning. Anak yang nomor 2 itu gambir mata kuning. Jadi semua beda, dan di lop pun juga beda kerjanya sobat-sobat. Nanti kalau mau lihat ini lop-lopannya boleh nih, nanti kita lop ya sobat-sobat. Jadi nanti pada saat kita udah selesai konten kita lop. Nah tapi kita jelaskan lagi pada saat kapan sih kita harus melakukan crossbreeding gitu sobat-sobat ya. Jadi akan kita berikan contoh ya, kita akan memberi contoh pada indukan yang kita ternak. Jadi indukan itu karena udah sangat kental sekali darahnya, makanya kita harus crossbreeding sobat-sobat. Jadi pada saat ada darah tertentu yang sangat kental sekali, nah itu memang harus di crossbreedingkan. Nah coba kita tengok indukan kita biar dibantu sama Mas Sultan. Mas Sultan bisa minta tolong diambilkan indukannya. Nah itu cocok.
Jadi sementara ini kalau yang di kandang sini itu indukannya ada, yang di sini ada 4 pasang sobat Badra. 4 pasang itu yang di crossbreedingkan itu 1, 2, 3. 3 yang di crossbreedingkan karena burungnya sudah terlalu kental banget sobat Badra, udah darahnya terlalu kental. Nanti kita jelaskan ya, ini darah-darahnya seperti apa biar nanti kita bisa simak bareng-bareng ya. Baru dipegangin sama Mas Sultan nih. Nah ini betinanya, ini warnanya tritis. Nah ini pejantannya warnanya apa Mas? Nah warnanya merah. Nah ini udah ada piikannya. Nanti kita coba lihat hasilnya seperti apa ya. Nah itu. Jadi kita jelaskan lagi sobat Badra. Ini burung ini kita crossbreeding karena kenapa ya? Ini itu jatuhnya ini adalah cucu permata. Sedangkan permata sendiri kan anak tor ya sobat Badra ya, anak tor. Sedangkan pada waktu membeli itu jadi si bapaknya ini itu dia itu indukan permata ketemu dengan anak permata ketemu dengan anak garong, tapi anak garongnya itu ketemu sesarang Liberty. Nah apalagi Liberty-nya itu kan masih cerah Kenwood sobat Badra ya, jadi sudah sangat dekat sekali dengan ini permata ini. Anak permatanya ini dari indukan pejantalnya ini adalah permata. Permata kan anak tor tuh. Permata anak tor. Nah, disilangkan sama cucu tor. Nah, gitu sobat Badra. Jadi ini dari Mas Junet sendiri itu ngilangkannya seperti itu. Jadi udah gen kental tor itu masih disilangkan dengan garong ketemu sesarang Liberty, Kenwood lagi. Nah, itu sobat Badra. Jadi menurut saya jika ini diterus-teruskan lagi, dilandbreedkan lagi dengan terah-terah Kenwood, nanti bakalan berbahaya sobat Badra. Karena kita tahu ya, kalau landbreed terlalu kental itu yang ditakutkan adalah nanti dia tuh menghasilkan gen yang resesif atau gen yang menurunnya jelek lah, gen jelek dari induknya. Nah entah nanti bisa juga nanti terbangnya kurang speednya gitu ya, atau nanti dia gampang lelah burungnya gitu ya. Jadi memang burung ini karena darahnya terlalu kental banget Kenwoodnya, ini memang harus di crossbreedingkan. Nah di situ juga ada yang sudah gennya kental, yang kemarin inbreed anak tor itu juga udah kental, kita cross lagi. Nah terus ada lagi yang sini anaknya itu yang sudah inbreedan, dilandbreedkan lagi, itu ada 1 betina, itu juga kita crosskan sobat Badra. Nah gitu, dan ini diketemukan dengan cucu dolar. Nah kita bisa lihat ya, nah ini cucu dolar. Nah ini cucu dolar sobat Badra. Jadi kenapa kok kita cross ya? Nah ini kita cross pokoknya darah yang dia tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Kalau ini darahnya sendiri adalah dia anak dolar ketemu dengan cucu Q. Nah ini adalah dolar Q seperti itu sobat Badra. Ini warnanya merah ya. Kenapa? Karena kerjanya dari indukan yang betina tadi udah terbukti di lapangan, itu burungnya memang bawahnya kenceng ya. Cuman dari peternak sendiri udah bilang, Mas burungnya ini harus diisi speednya sama lossnya gitu kan. Nah apalagi dolar sama Q kan sudah terkenal ya. Kalau dolar sendiri lossnya sama speednya sudah jauh. Jadi ini adalah pairing yang menurut saya ya moga saja cocok sobat Badra. Karena bisa kita ulang lagi ya sobat Badra ya. Ternak itu bisa juga orang di luar sana yang mungkin cuma 1 pasang induk, kebetulan burungnya itu darahnya langsung serasi, terus mengeluarkan darah-darah juara itu. Jadi beternak itu susah sobat Badra ya. Jadi kalau kita cuma bisa ya berusaha gitu. Jadi kalau ibaratnya ada orang yang bilang, wah Mas aku indukan crossbreeding aja ini jadinya burungnya juara, ya kalau memang kebetulan dia emang darahnya pas gitu ya, tepat banget langsung jadi, ya memang rezekinya dari peternaknya sobat-sobat gitu. Nah kalau untuk Katu Ranggaya sendiri memang kita dari induknya ini milih ya, jadi harusnya memang harus kenyal. Kalau dari Katu Ranggaya ini kenyal, kalau ini burungnya panjang ya, nah, ini lar-larnya, tapi ini baru ngeram. Ini jatuhnya cucu dolar, satunya juga rapat kenceng segini. Nah, itu. Nah kita taruh lagi ya. Nah bagaimana sih hasilnya dari crossbreeding? Nah crossbreeding ini karena tadi darahnya kan terlalu kental, makanya kita crosskan lagi dengan burung
cucu dolar ya, kita coba lihat apakah burungnya itu mirip kayak bapak dan ibunya. Kita coba lihat anak pertamanya seperti apa. Kita lihat saudara. Ini di sini anaknya. Nah, nih anak pertamanya di sini. Oh, nih. Oh, ternyata dia hasilnya silver nih, saudara. Nih, silver nih. Coba yang satunya lihat. Oh, nih yang satunya ini apa nih? Megan bersih ya? Megan bersih nih, Megan bersih. Nih. Nah, tuh saudara. Jadi hasil dari cross breeding itu kita susah mendeskripsikannya ya, tapi karena hasilnya abstraksi. Soalnya kita nggak tahu burung itu nanti akan jatuh ke bapaknya atau ke ibunya atau mbahnya atau mbah buyutnya. Kita kurang tahu, makanya kita harus mencoba. Jadi kalau cross breeding sendiri ya, itu kemungkinan ya kalau dari induknya memang sudah bagus ya, itu nanti ya berpotensi karakternya pun juga akan agak berbeda gitu saudara. Nah, itu coba kalau kita melihat ya yang piye yang sudah ada aja. Piye yang sudah ada ini memang memang hasil dari cross breeding. Ini darahnya darah Dewi Sri, terus ada kiunya, terus ada jarumnya, ada milanya. Nah, ini jadinya hampir. Coba kita lot aja ya. Nah, ini. Yuk kita lot. Ayo Mas Sultan ngelot yuk. Nah, ini kita butuh bantuan dari empunya nih. Kita coba lot ya. Nah, ini kita coba lot ya, sobat-sobat. Seperti apa kerjanya burungnya. Nah, ini burung hasil cross breeding kayak gini, sobat-sobat. Jadi burungnya ini sebenarnya sudah terbang di lapak, dan kakaknya tadi sudah terbang, tapi beda sebenarnya, beda karakternya ya, asli beda. Jadi dia dari 3 burung itu yang ada di kita, itu memang dia beda karakternya sobat-sobat. Nah, tapi mohon maaf nih, not for sale ini, tidak dijual. Nah, oke, sekali lagi. Nah, ya gitu aja sobat-sobat. Tapi kalau sobat-sobat pengen lihat hasil line breeding ya, kita juga ada hasil line breeding. Itu nanti mengeluarkan burung yang mirip-mirip sobat-sobat. Jadi dia anak ketemu cucu. Nah, itu kita coba lihat ya hasil hasil line breedingnya itu seperti apa. Nah, nih sobat-sobat, jadi burung 4 ini hasil line breeding sobat-sobat. Jadi hasil line breeding ini memang burungnya mirip-mirip semua sobat-sobat. Nih kalau mau tahu kayak gini. Nah, hasil line breeding kayak gini. Nah, burungnya mata Jawa ya, mata Jawa kayak gini. Ini dari dari anatomi ya, itu. Nah, mata Jawa kayak gini. Terus dia kenyal ya, dari piye memang udah kenyal sih. Dia tulangnya nih melengkung ke atas nih. Ke atas ini ya. Nah, ini lar 6. Saputannya runcing ya, runcing agak renggang. Karena segini. Nah, ini coba satu, lepas. Enggak apa. Lepas lagi. Nah, ini juga sama sobat-sobat. Nah, ini juga mata Jawa sama kan. Nah, ini mata Jawa. Nih, ini ya. Ini burungnya lar 7. Lar 7 ya. Terus tulangnya sama, dia melengkung loh. Nih, melengkung nih. Nah, melengkung ke atas.
Nah, capitnya runcing, kokoh, tapi ini agak rapat. Ini agak rapat. Yang satu lagi terakhir nih. Ini juga kebetulan juga mata Jawa lagi ini. Gini merah-merah mata Jawa semua nih. Kalau ini larnya lar 5. Ini lar 5. Kalau untuk tulangnya dia ini tulangnya tetap naik ke atas ya, nih naik ke atas. Dagingnya udah kenyal, emang dari pihak udah kenyal. Tuh, untuk capitannya dia runcing segini. Ini sedang lah, sedang. Kebetulan ya merah-merah semua saudara. Ini juga merah nih. Pokoknya banyak mata Jawanya nih, mata Jawa. Ini hasil dari cross breeding. Nah itu. Nah gitu saudara. Jadi memang metode rekayasa genetika itu memang terus terang ada 3 ya. Itu ada cross breeding, inbreeding sama land breeding. Tadi apa? Crossbreed, inbreed sama land breed. Nah, itu bisa digunakan semua. Dan intinya kalau memang peternak itu ya kita cuma bisa berusaha saudara. Karena kenapa? Karena kalau memang ada peternak pemula, kebetulan dia beli burung-burung terah bagus, tapi dia langsung jadi settingannya, ya itu just keberuntungan yang sangat luar biasa. Karena untuk beternak itu memang sangat luar biasa susah. Tapi kita bisa mempelajari, bisa mengupayakan. Nah dengan metode cara yang tadi. Tapi kenapa crossbreeding diperlukan? Ya tadi crossbreeding itu diperlukan memang pada saat darahnya sudah terlalu kental ya, harus dipecah sobat-sobat. Menurut saya wajib dipecah gitu agar tidak menurunkan sifat-sifat yang jelek dari hidupnya sobat-sobat. Nah itu ya, demikian dulu konten kali ini. Kita mungkin lanjut besok konten di lapak LA ya. Semoga nanti sobat-sobat semuanya bisa menghadiri dan merpati sobat-sobat semuanya yang akan menjadi juaranya. Oke, demikian dulu konten dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat untuk membuat merpati Anda jadi lebih berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.